Door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Saya Katri masih bersama sejarawan dan juga aktivis sosial yang aktif juga di Kearsipan Pojok Gusdur di PBNU, Cak Hasan Basori. Malam Cak Hasan. Malam. Oke. Cak Hasan, kemarin kita bahas soal Malaka tapi dalam hal hukum kemaritiman yang dipakai sebagai pijakan untuk selanjutnya ya. Membuat satu undang-undang kemaritiman. Nah sekarang kita bahas kekuatan Malaka dulu ya, yang berpengaruh pada kultural Nusantara kita. Seperti apa dari pandangan Cak Hasan Basori? Wah, kalau bicara kultural Nusantara ya sangat luas sekali ya. Tapi kita bisa menafsirkan lah ya, sedikit-sedikit lah ya soal bagaimana Malaka itu sebagai sebuah kesultanan yang pernah ada di dalam sejarah Nusantara yang melahirkan banyak kebudayaan gitu ya. Jadi yang menarik adalah bahwa semangat Malaka itu ibarat orang pergi ke laut naik kapal. Jadi maritim itu bicara kapal, bicara gelombang, bicara nahkoda, bicara ABK, ya ABK gitu. Semuanya untuk melewati gelombang itu, untuk menuju ke bibir pantai itu ya harus kerjasama. Jadi dalam hal ini kita belajar soal Kesultanan Malaka itu ya soal maritim dan semangat kebersamaan. Tidak bisa orang itu hanya sepihak. Tidak bisa hanya aksi sepihak. Ini kita bicara filosofi berarti ya, ya buah daripada kebudayaan kan juga lahirlah makna-makna filosofi ya. Bahwa kita soal Malaka ya soal kebersamaan, sinergitas, kolaboratif antara ABK dan nahkoda kerjasama di dalam mengendarai kapal itu gitu ya, untuk mancing, untuk nangkap ikan di laut, untuk dari satu pulau ke pulau lain gitu ya. Jadi Malaka itu sangat keren kalau dibicarakan di dalam sudut tertentu soal kultural yang filosofis itu. Nah, kemudian yang juga menarik adalah bagaimana Malaka itu menjadi salah satu Islamisasi di Nusantara. Islamisasi itu kan tidak hanya ngomong politik ya, tapi juga ngomong kebudayaan, juga ngomong perdagangan, juga ngomong genealogi keilmuan gitu. Itu ada semua di dalam konteks sebuah sejarah kerajaan. Di abad 15 Malaka yang berdiri 1400 sampai 1511 itu yang punya jejaring konektivitas dagang di banyak tempat di Nusantara itu juga mengalami Islamisasi. Apa contohnya? Misalnya ada cerita di salah satu wali songo, di salah satu penyebar Islam ya di Nusantara itu ada Sunan Giri sama Sunan Bonang. Dia belajarnya ke Pasai, tapi ketika itu Pasai sudah runtuh lah. Jadi kemungkinan di Malaka. Jadi sangat punya apa istilahnya tadi itu konektivitas gitu ya. Jadi memang Islamisasi di dalam Malaka yang menyebar ke Nusantara itu terbukti juga diadopsinya hukum Islam di banyak kerajaan yang merujuk ke Malaka. Kerajaan Aceh, kerajaan ya di Semenanjung Melayu itulah, ada Pahang, Johor gitu, terus Kelantan gitu. Itu Malaka. Itu Malaka. Malaka. Betul ya Malaka. Ya, Malaka tidak banyak orang membicarakan, tapi menyimpan mutiara bangsa. Ya, dan sampai saat ini masih ada lah bekas-bekas jejak kultural yang ada. Masih kesultanannya, jejak-jejaknya masih ada, dan imajinasi atau alam bawah sadar masyarakat Nusantara ya nggak akan asing lihat Malaka. Ingatan kolektif lah. Ya. Oke. Menarik ini Cak Hasan Basori. Alhamdulillah. Baik, sahabat Nusantara, door to door sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Salam Nusantara.